Juga Narkoba Streaming Radio Sobat Jaga. Sekarang Ayah dan juga Ilham kedatangan tamu spesial banget di Senet Podcast kali ini Sobat Jaga, di mana ada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD kali ini. Halo Bapak, gimana kabarnya Bapak? Halo, siapa kamu belum memperkenalkan diri? Iya, saya Ilham. Ayah dan Ilham. Halo Bapak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat ya. Sehat harus. Senang bisa datang ke sini. Iya, baik Bapak. Ya. Dengan kunjungan Bapak ke Badan Narkotika Nasional ini Pak, dan melihat secara langsung adanya sosial media center, terus juga adanya radio streaming dan platform digital Rayan, bagaimana tanggapan Bapak? Begini ya, sebelum ke situ, narkoba ini adalah salah satu ancaman terbesar dari 3 kejahatan yang mengancam kelangsungan bangsa dan negara ya. 1, terorisme. 2, korupsi, lalu yang ketiga narkoba. Nah, ini negara serius. Dulu saya banyak bergerak di korupsi. Ketika saya menjadi hakim, gerakan saya itu ke pemberantasan korupsi. Lalu saya didatangi oleh seorang tokoh namanya Pak Azwar Anas, Pak Mahfud. Kalau pemberantasan korupsi itu mungkin jangka pendek, bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang keras sebentar gitu. Tetapi narkoba itu sangat berbahaya karena yang dilumpuhkan itu generasi baru yang seharusnya menjaga negara ini gitu. Nah, oleh sebab itu Pak Mahfud tolong diberi perhatian sekarang perjuangannya ke bidang narkoba, pemberantasan narkoba. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu perhatian saya ketika saya menjadi Menko Polhukam. Memang kebetulan BNN, kita sudah punya BNN yang sangat bagus, kebetulan di bawah koordinasi saya. Itu sebenarnya saya sering ketemu pimpinan BNN Pak Budi Winarko ke tempat saya. Kemudian saya juga hari ini ke sini dan sudah berkali-kali ketemu di berbagai forum juga, surat menyurat dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Pemberantasan narkoba, perang melawan narkoba yang mengancam masa depan bangsa, masa depan generasi baru itu memang sekarang sedang dilakukan secara sungguh-sungguh di Indonesia. Nah, setelah saya ke sini tadi saya merasa sungguh sangat gembira. Tadi berbagai lalu lintas informasi mengirim mendapat dari berbagai belahan dunia bisa dengan mudah, dan sudah dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah khusus terkait dengan narkoba. Betul. Nah, itu bagus sekali gitu ya. Kita bersyukur punya lembaga yang seperti ini, dan lebih dari itu punya semangat untuk melakukan kebijakan negara, melaksanakan kebijakan negara tentang pemberantasan di narkoba ini. Oke. Jadi sudah lihat dan juga bahagia ngelihatnya Pak ya. Terus juga kan BNN baru saja nih Pak mengeluarkan dan juga memperkenalkan tagline baru Pak untuk masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, yaitu hidup 100% yang lebih mengajak sadar, sehat, produktif dan juga bahagia yang pastinya tanpa narkoba. Menurut Bapak nih, makna hidup 100% itu seperti apa sih Pak? Hidup 100% itu utuh. Yang pertama itu keutuhan jasmani dan rohani. Sehat, jasmani sehat, kemudian rohani juga sehat. Karena banyak orang yang jasmaninya sehat, rohaninya tidak sehat. Ada yang rohaninya sehat tapi jasmaninya tidak sehat. Sering begitu kan. Oleh sebab itu kalau di dalam agama ya dulu ada Sayyidina Ali itu mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Rohani yang sehat itu ada di tubuh yang sehat. Benar Bapak. Ini tagline-nya bagus sekali. Ini tagline-nya Sayyidina Ali, sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi. Nah, oleh sebab itu menurut saya mari kita kalau dalam konteks narkoba jauhi narkoba, karena narkoba itu membunuh masa depan siapapun. Orang kalau sudah kena narkoba itu pada umumnya sejauh yang kita tahu, karena saya tidak pernah kena jadi Alhamdulillah Bapak. Tapi yang kita tahu dari informasi itu sangat berbahaya sekali. Orang tidak peduli dengan masa depannya sendiri, tidak peduli dengan keluarganya,
Bahkan saya pernah melihat tayangan kesaksian di televisi seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal dari Indonesia, yang anaknya kena narkoba itu. Bagaimana tersiksanya orang punya anak narkoba. Satu, anak itu tidak memberi harapan masa depannya mau jadi apa, gitu ya. Betul. Yang kedua, selalu berbohong, mengaku sembuh gitu, tetapi tidak sembuh-sembuh. Sehingga suatu saat katanya dia ngaku sembuh di rumah, lalu ketika orang tua tidak ada, radio dijual, televisi dijual, kursi dijual, lemari ibunya dibongkar, emasnya dijual gitu. Sesudah ditanya tidak ngaku, mau lapor polisi malu, ya kan? Kan tersiksa itu, hidup kayak gitu, menyiksa hidupnya orang tua dan menyiksa hidupnya sendiri. Mau bilang ke tetangga malu, mau lapor polisi malu, tapi kalau tidak itu merongrong kehidupan di rumah. Oleh sebab itu saya berharap kepada generasi muda terutama ya, saya hati-hati, jangan terjebak kegiatan narkoba. Sedang frustasi seperti apapun, Anda jangan lari ke sana. Sedang gembira seperti apapun, jangan coba-coba gagah-gagahan ke sana. Gitu. Karena begitu Anda terkena nanti itu amat sangat berbahaya, membahayakan diri sendiri dan orang lain juga, pada tataran yang lebih besar, bangsa dan negara. Oke. Lengkap sekali ya. Oke Bapak, hari ini Bapak berkesempatan untuk berbicara di hadapan jajaran BNN di seluruh Indonesia Pak, bersama dengan Forkopimda. Apa pesan penting yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya harapkan agar kita semua bersinergi bersinergi secara sungguh-sungguh pada posisi kita, karena bangsa ini kan bagi-bagi posisi ya. Ada yang posisinya itu bertugas untuk pemberantasan atau narkoba, ada korupsi, ada kriminal biasa macam-macam. Pada posisi kita masing-masing ini kita harus dipilih dalam penegakan hukum. Tapi juga penegakan hukum tuh harus didukung oleh lingkungan sosial juga. Lingkungan sosial kan tidak cukup. Lingkungan sosial yang baik juga perlu kebijakan politik. Nah, kalau kita ingin agar negara ini bagus gitu, mari kita bersinergi pada posisi kita. Pemerintah kan sudah membuat itu ya, impres tentang RAN P4GN ya. P4GN ya. Nah, seperti itu bisa jadi pedoman dalam kerangka pemberantasan narkoba. Betul. Nah, nah untuk upaya sendiri nih Pak ya, P4GN di Menko Polhukam, upayanya seperti apa nih Pak? Sinergitas untuk P4GN-nya sendiri? Ya, kita lakukan koordinasi tentang bagaimana mencegah, bagaimana menindak dan sebagainya. Saya kira hal-hal yang sifatnya lebih teknis itu kan sudah jelas, itu lebih gampang kalau yang begitu. Tapi semangat yang paling penting dan koordinasi di antara para stakeholders itu untuk ini. Karena mengerikan juga kan narkoba itu. Isu-isu yang ada di luar misalnya sekarang. Anda tahu isu-isu misalnya kenapa narkoba tidak hilang-hilang? Karena bandar narkoba itu ada di mana-mana. Dulu ada orang, ini saya cerita aja, ada orang TNI di mana itu, pengaruh TNI anti narkoba, pokoknya saya buru. Tiba-tiba malamnya dia yang tertangkap. Itu miris banget ya Pak ya sebenarnya Pak. Sangat disayangkan. Kalau ini ya, kalau di aparat keamanan misalnya ada perangkat narkoba sekian karung, bubuk narkoba ditangkap. Sesudah perkara masuk, barangnya hilang, barang buktinya hilang. Isu di tengah masyarakat, wah itu dijual, itu apa dan sebagainya. Karena ini berbahaya, jadi orang timbul macam-macam persangkaan. Dulu waktu diberitakan katanya ada sekian ton, kok ketika muncul sebagai bukti hanya segini gitu ya. Nggak sesuai jadinya. Waktu itu jadi berita, ditangkap dengan mobil membawa. Nah, di penjara. Di penjara itu yang ini orang yang buru lari lewat gorong-gorong sendiri itu kan narkoba, penjahat narkoba. Sedekat itu ya. Narkoba ini jahat sekali, berbahaya sekali. Itu menghancurkan masa depan bangsa dan perekonomian nasional juga. Ya. Dan Pak, apakah Pak ada perkembangan terbaru terkait revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Nih, Pak? Oh iya, itu kita begini, kalau kita ingin perbaiki undang-undang itu, kita harus membuat dulu rencana itu dimasukkan di dalam prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional, yaitu satu program
penyusunan hukum yang dibuat setiap 5 tahun sekali, kemudian diperpanjang setahun sekali. Dari yang 5 ini dipotong-potong. Nah ini revisi rencana undang-undang ini sudah masuk dalam prolegnas tahun ini. Diharapkan itu bisa cepat dibahas, tapi ini kan karena pandemi pandemi ini serba salah. Kalau kita bahas katanya tidak memperhatikan pandemi, kalau kita tidak bahas dibilang main-main dan seterusnya. Tapi oke lah, hidup bernegara itu memang harus sabar. Harus sabar. Betul, harus sabar ya. Dan yang terakhir dan penutup nih Pak ya, apa nih pesan Bapak bagi generasi muda Indonesia nih ya untuk hidup bersih dari narkoba, terus juga hidup 100%, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini Pak? Ya harus menyadari, pertama Indonesia ini adalah milik Anda semua, generasi muda. Anda mau bilang wah saya tidak peduli dengan Indonesia, tidak bisa. Anda yang harus menggantikan kami-kami. Nah oleh sebab itu negara ini menunggu kehadiran Anda untuk berkiprah, maka sekarang bersihkan diri, siapkan diri dan bersiapkan diri dari misalnya kalau dalam konteks yang kita bicarakan ini dari pengaruh narkoba. Itu sangat berbahaya dan merusak. Padahal kalau Anda mau hidup enak gitu di Indonesia, hiduplah baik-baik. Indonesia ini kaya raya, punya 17.500 pulau, punya kekayaan alam berupa hutan, emas, ikan, tambang-tambang dan macam-macam. Itu kalau hidup baik-baik aja dan kemudian sama-sama berlaku dengan proporsional, jujur, adil, penegakan hukum, insya Allah semuanya itu hidup enak. Hidup enak ya. Ini. Katanya Indonesia ini kepingan dari surga. Wah, kepingan dari surga. Iya benar. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Sehat selalu ya. Dan Sobat Cegah jangan lupa streaming terus ya di cegahnarkoba.bnn.go.id.